Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang berjudul masalah perekonomian. Ada beberapa masalah pokok dalam perekonomian, yaitu ada what, how, dan for whom. Yang pertama adalah what, apakah barang dan jasa yang harus diproduksi. Yang kedua adalah how, bagaimanakah caranya memproduksi barang dan jasa tersebut. Dan yang ketiga adalah for whom, untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi. Untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi, mari kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu menentukan barang dan jasa. Merupakan faktor yang utama untuk menentukan penggunaan faktor-faktor produksi. Bagaimana barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak jumlah yang harus diproduksi itu menjadi sebuah perhatian yang utama dalam kita menentukan sebuah produksi. Nah, dengan berbagai macam keterbatasan, bisa dalam bentuk keterbatasan modal, keterbatasan kemampuan, keterbatasan teknologi, maka dari itu manusia itu harus menentukan atau harus membuat sebuah pilihan. Nah, dari berbagai macam cara ya untuk memproduksi barang tadi, maka dari itu kita akan menentukan cara manakah yang lebih sesuai atau yang paling terbaik di antara pilihan yang sudah diputuskan tadi. Nah, misalnya kita ingin membuat sebuah produksi toko kue. Nah, tapi di samping kita membutuhkan alat-alat seperti oven, seperti mixer, dan kebutuhan yang lainnya seperti tepung, telur, dan lain-lainnya. Nah, selain itu kita juga memerlukan sebuah tenaga kerja. Nah, kalau misalnya kita dapat menghasilkan 1000 roti, maka yang diperlukan adalah berapa banyak tenaga kerja dan berapa banyak modal yang harus kita keluarkan. Nah, dari situlah kita dapat menentukan dengan kita menghasilkan barang tadi, bagaimana cara yang paling efektif dan efisien untuk membuat produksi roti tersebut. Nah, yang ketiga adalah menentukan ketika kita sudah menghasilkan sebuah barang ataupun jasa, maka barang ini akan dibeli oleh siapa? Nah, apakah barang yang sudah kita produksi ini dapat dibeli oleh semua orang atau hanya khusus untuk kalangan tertentu? Misalnya, kita ingin membuat sebuah mainan. Nah, mainan tersebut sekarang sudah ada kategorinya, misalnya 0 sampai 3 bulan saja, atau 1 tahun sampai dengan 3 tahun, atau 12 tahun ke atas. Nah, mainan-mainan tersebut itu saja sudah ditentukan bisa digunakan untuk anak di umur berapa. Nah, dari itu kita harus menentukan dulu ketika kita sudah menghasilkan barang, siapa nih pangsa pasar yang akan membeli barang ataupun jasa yang sudah kita produksi tadi. Nah, lalu dari berbagai macam pilihan tadi harusnya kita menentukan dan siapa yang akan membeli gitu ya. Nanti akan muncul sebuah kurva kemungkinan produksi. Nah, kurva ini menunjukkan batas maksimum dari tingkat produksi yang dapat dicapai oleh masyarakat ataupun individu dengan menggunakan seluruh faktor produksi yang dimilikinya. Nah, seluruh faktor produksi yang dimilikinya itu termasuk modal mesin, modal tanah, modal uang, modal kemampuan, modal teknologi, dan modal-modal lainnya. Nah, di sini kalian dapat melihat komposisi dua barang yang dapat dihasilkan. Nah, komposisi barang ini terdiri atas dua gabungan faktor produksi antara barang industri dan barang pertanian. Kita lihat yang gabungan faktor produksi yang A. Nah, ketika menghasilkan gabungan faktor produksi A, maka kita harus menghasilkan 0 barang industri dan menghasilkan 5 barang pertanian. Itu kombinasinya. Lalu kita dapat juga melihat yang B. Yang B itu dapat dihasilkan dengan kombinasi 5 barang industri dan 4 barang pertanian. Lalu yang C itu dapat menghasilkan dari 9 barang industri dan juga 3 barang pertanian. Jadi, ketika kita ingin membuat atau kita ingin menambah salah satu dari barang tersebut, kita harus mengurangi barang yang lainnya. Nah, maka dari itu dapat dihasilkan sebuah garis ataupun kurva kemungkinan produksi dari tadi titik A, B, C, D,
E dan F ini dapat digambarkan seperti ini. Nah, ini kombinasi antara barang pertanian dan barang industri. Production Possibilities Frontier atau batas kemungkinan produksi, kurva ini menggambarkan batas produksi yang paling maksimum yang dapat diproduksi dalam perekonomian. Nah, menggambarkan juga gabungan produksi maksimum barang industri dan barang pertanian atau contoh barang lainnya juga yang dapat diproduksi dalam satu kali waktu. Sekiranya perekonomian itu menginginkan lebih banyak barang industri, maka untuk memenuhinya produksi barang pertanian harus dikurangi atau vice versa, yang akan menimbulkan biaya kesempatan atau opportunity cost. Lalu bagaimana dengan opportunity cost atau biaya kesempatan tadi? Faktor-faktor produksi sudah sepenuhnya digunakan untuk memperbanyak produksi suatu barang, produksi barang lain yang harus dikurangi atau dikorbankan. Keadaan lebih banyak pengorbanan yang harus dilakukan dalam produksi barang industri untuk memperoleh satu unit tambahan barang, contohnya tadi adalah barang pertanian, tersebut. Pengorbanan ini disebut sebagai opportunity cost atau biaya kesempatan. Apabila suatu barang sudah semakin banyak, maka opportunity cost atau penurunan produksi barang untuk memperoleh satu unit tambahan barang tersebut semakin besar. Keadaan tersebut dianggap sebagai keadaan yang lazim dalam perekonomian, dikenal sebagai hukum biaya kesempatan atau opportunity cost yang semakin meningkat atau increasing opportunity cost. Sebagai akibat biaya kesempatan yang semakin tinggi tersebut, maka kurva kemungkinan produksi selalu berbentuk cembung keluar apabila dilihat dari titik asal atau dilihat dari titik nol. Production Possibilities Frontier atau batas kemungkinan produksi itu juga dapat menunjukkan atau menggambarkan tentang pengangguran, penghamburan produksi, tingkat produksi yang tidak dapat dicapai, pertumbuhan ekonomi, juga dapat melihat pertambahan dalam faktor-faktor produksi atau dengan adanya kemajuan teknologi bagaimana sih pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau di suatu daerah tertentu. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai masalah perekonomian. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan pada kolom komentar di LMS dan juga di comment section yang ada di YouTube. Sampai ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya.